Salam. Shalom. Selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Kabar Bapak Ibu Saudara gimana? Ya, kami percaya dan kami yakin sepanjang hari yang sudah kita lewati ini kita luar biasa di dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Tidak terasa kita sudah menginjak bulan yang keempat. Tuhan Yesus menyertai kita semua, amin. Olehnya mari kita sama-sama pada sore hari ini menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, senangkan hati Tuhan lebih lagi pada sore hari ini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, kami kembali kepadamu pada sore hari ini Tuhan. Dengan rendah hati kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya buat Engkau Tuhan sore hari ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, yang kami rasakan sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang minggu yang sudah kami lewati ini Tuhan. Engkau selalu menyertai kami Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami buat Tuhan, Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kami Tuhan. Olehnya Tuhan, sore hari ini kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorak untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami, berkati saudara-saudara kami yang belum hadir juga Tuhan. Engkau akan berkati mereka supaya mereka mau kembali datang kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Berkati setiap kami yang ambil bagian pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa, haleluya. Ku masuk ruang maha kudus-Mu, haleluya. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah ku masuk ruang maha kudus. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Lagi katakan ku masuk ruang maha kudus. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah
haleluya. Engkau Allah yang kudus, kudus, kudus namamu Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan sore hari ini. Engkau luar biasa Tuhan sore hari ini Tuhan. Kami mau lebih lagi akan Engkau Tuhan Yesus. Kudus, kudus Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji dan layak disembah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Ya Rana masih karena Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus.
bersorak-sorak pada Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat sore hari ini Tuhan, kami buka ibadah ini di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami mau bersorak-sorak dan kami mau menyukakan hatimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita pujikan bahwa serta dengan Allah kita bisa melakukan perkara yang besar. Haleluya. Berada, kita selalu menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama lebih lagi akan betapa besar kasih-Nya Tuhan kepada kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa besar kasih-Mu, besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa.
katakan ku sembah kau, ku sembah kau. Ku sembah kau, ku sembah kau, Engkau yang layak untuk sembah. Ku sembah kau, ku sembah kau, Engkau yang layak untuk sembah. Lagi katakan betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih-Mu aku, sejak Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan segenap hati katakan betapa besar kasih-Mu. Besar kasih-Mu aku, sejak Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah kau, Ku sembah kau, ku sembah kau, Engkau yang layak untuk sembah. Ku sembah kau, ku sembah kau, Engkau yang layak untuk sembah. ku sembah kau. Ku sembah kau, ku sembah kau, Engkau yang layak untuk sembah. Ku sembah kau, ku sembah kau, Engkau yang layak untuk sembah. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Gembala. Ku sembah kau, ku sembah kau, Engkau yang layak untuk sembah. Ku sembah kau, ku sembah kau, Engkau yang layak untuk sembah. Ku sembah kau, ku sembah kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah kau, ku sembah kau,
Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya se aralamu, iralama ralamu, ralama ralama ya ralama ralama ralama. Haleluya. Shirarararamu, ralama ralama ralamu she. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami boleh bersuka cita di hadirat-Mu pada sore hari ini, karena Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau Allah yang melawat setiap kami umat-Nya. Dan sore hari ini Tuhan, kami siapkan hidup kami untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Dan Tuhan ajar kami supaya kami boleh benar-benar mengerti seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk kami benar-benar memahami segala kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikan hikmat dan pewahyuan kepada kami. Berikan kuasa dan urapan kepada kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami setiap firman-Mu Tuhan dalam setiap kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih oleh yang Kau terus beracara di tengah-tengah kami. Kau berbicara atas kami semua, Engkau melawat setiap kami lebih lagi, bahkan Engkau akan bekerja, bergerak dengan kekuatan kuasa-Mu lebih lagi di tengah-tengah kami, agar kami semakin merasakan, semakin menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah atas setiap umat-Mu. Lawatan Tuhan terjadi atas kami semua. Demi nama Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Selamat sore, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang indah kita bisa ada pada sore hari ini untuk kita boleh belajar bersama-sama firman Tuhan pada sore hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau dalam kalender Yahudi itu adalah tepat pada tanggal 1 bulan Nisan. Bulan Nisan itu bulan yang baru bagi orang Yahudi.
Nah, apa saja yang dikerjakan itu akan terkait dengan beberapa hal yang kita sedang lakukan beberapa waktu belakangan ini, seperti yang firman Tuhan sampaikan dan ajarkan kepada kita semua. Olehnya terkait dengan itu mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-40 ayat 2 saja kita akan baca. Keluaran pasal 40 ayat 2. Keluaran pasal 40 ayat yang kedua. Pada hari yang pertama dari bulan yang pertama. Jadi bulan ini itu termasuk bulan pertama dalam kalender Yahudi. Hari pertama, bulan pertama, kalau saya boleh pakai bahasa sekarang itu tanggal 1 bulan 1, kira-kira seperti itu. Haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan. Tanggal 1 bulan 1 dalam kalender orang Israel, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mendirikan kemah suci. Kemah suci itu apa? Firman Tuhan berkata, yakni kemah pertemuan. Saya akan mulai dari kata ini dulu, Bapak Ibu Saudara. Jadi tanggal 1 bulan 1 dalam kalender orang Yahudi itu tepat hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara punya aplikasi kalender Yahudi, bisa dicek di situ. Jadi hari ini tanggal 1 Nisan, bulan 1. Tanggal 1 bulan 1, perintah Tuhan kepada Musa adalah mendirikan kemah suci. Kemah suci itu pada akhirnya ketika sudah berbentuk gedung bangunan yang terbuat dari batu, katakanlah saja begitu, itu disebutnya sebagai bait suci, gitu ya. Jadi selama mereka belum mendirikan bait suci atau gedung yang bentuknya yang terbuat dari batu bata, katakanlah saja begitu, mereka menyebutnya sebagai kemah suci. Mengapa? Karena memang itu terbuat dari tenda, Bapak Ibu Saudara ya. Makanya disebutnya sebagai kemah suci, terbuat dari tenda. Jadi bongkar pasang, gitu ya. Bongkar pasang, kira-kira seperti itu. Nah, apa fungsi kemah suci? Menurut Alkitab tadi kita sudah baca, itu adalah kemah pertemuan. Apa maksudnya kemah pertemuan? Yaitu tempat di mana umat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini tadi yang saya singgung di depan, bahwa apa yang akan kita pelajari bersama pada sore hari ini terkait dengan beberapa hal yang kita masih kerjakan untuk waktu-waktu ini, yaitu belajar yuk kita ngalami Tuhan di setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita ngalami perjumpaan dengan Tuhan ketika kita nyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Tidak hanya sekedar menaikkan sebuah pujian, tidak hanya sekedar menaikkan sebuah penyembahan kepada Tuhan, melainkan ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Katakan sama-sama, ngalami perjumpaan. Mari kita akan terus usahakan, upayakan, dorong hidup kita, paksakan hidup kita untuk kita bisa ngalami Tuhan, ngalami perjumpaan dengan Tuhan di setiap kali kita ibadah, di setiap kali kita memuji dan menyembah Tuhan. Nah, pada saat tanggal 1 bulan 1 kemah pertemuan itu diperintahkan oleh Tuhan untuk dibangun oleh Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya kok bukan kebetulan, gitu ya. Bukan kebetulannya itu nanti saya akan cerita tentang rentetannya dengan tanggal 4 besok dan sebagainya dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar yang pertama ini dulu, bahwa kemah pertemuan itu didirikan oleh Tuhan melalui kepemimpinan Musa kepada orang Israel. Pada saat kapan? Pada saat tahun baru. Katakan saja begitu. Karena ini bulan pertama, bulan 1, tanggal 1. Jadi awal bulan, ya, awal tahun, katakanlah saja begitu. Tuhan itu pengen umatnya itu benar-benar memiliki sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Katakan sama-sama, dekat dengan Tuhan. Tuhan mau pada saat umatnya itu memasuki tahun yang baru, hubungan dengan Tuhan itu diperbaharui. Kemah pertemuan itu dibangun, tempat di mana umat Tuhan bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan terjadi, itu didirikan. Berarti kerinduan Tuhan di atas segala persembahan-persembahan yang memang juga Tuhan perintahkan pada akhirnya. Tapi yang paling utama Tuhan cari dari umatnya adalah pada waktu umat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berulang kali saya berikan pertanyaan ini kepada setiap kita supaya kita bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah setiap kali aku nyembah Tuhan, aku ketemu Dia?
Sudahkah setiap kali aku memuji Tuhan, aku ketemu Dia? Sudahkah ketika aku pergi ke rumah Tuhan, kalau ini disebut sebagai kemah pertemuan, boleh gitu ya. Tetapi kita jangan terpatok pada gedungnya saja gitu ya. Tapi ini tempat yang kita sepakati untuk kita bersama-sama beribadah. Sama dengan kemah suci, sama dengan bait suci. Tempat yang disepakati untuk mereka mempersembahkan korban, mereka menaikkan pujian penyembahan, mereka menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Hari ini kita ada sepakat tempat ini menjadi tempat kita ketemu Tuhan, katakan amin. Tempat di mana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah setiap kali kita datang ke rumah Tuhan ini kita mengalami Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Dia atau tidak? Karena di atas semua persembahan korban yang Tuhan juga perintahkan, Tuhan cuma kepingin umat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Dia secara pribadi. Yang mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan katakan amin. Bapak Ibu Saudara, perintah itu datang tepat di tanggal 1 bulan 1, sebelum tahun berjalan, sebelum waktu demi waktu berjalan. Tuhan perintahkan kemah pertemuan itu dibangun supaya umat Tuhan bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang pertama, kemah suci, kemah pertemuan. Sudahkah kita mengalami Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap kali kita ketemu dengan Tuhan di rumahnya yang kudus? Atau kita hanya sekedar ritual, rutinitas, kalau pakai istilah lain mungkin cuma sekedar agamawi. Jadi datangnya itu hanya syarat karena aku Kristen, kalau aku nggak ke gereja kok rasanya gimana. Tapi itu pun kadang-kadang ada sebagian orang Kristen di luar sana yang dalam jam-jam ibadah saja mereka masih berani tinggalkan, Bapak Ibu Saudara. Padahal Tuhan kepingin kepada umatnya supaya kemah pertemuan menjadi tempat di mana umat Tuhan bertemu dengan Tuhan yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita selalu mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap kali kita datang ke rumahnya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita mau berangkat ibadah, persiapkan hidup diri kita. Aku pengen ketemu Engkau Tuhan di rumahmu yang kudus. Bukan berarti membatasi bahwa Tuhan hanya hadir di gedung gereja saja, tidak. Tapi setidaknya ketika ada motif, ketika ada dorongan, ketika ada komitmen, ketika ada perjuangan yang kita lakukan, Tuhan aku kepengen ketemu Engkau, kepengen ngalami Engkau. Setidaknya itu akan membawa kita semakin memiliki roh yang haus dan lapor akan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Maka ibadah kita tidak akan menjadi sia-sia. Karena Yesaya pernah berkata, mulutnya memang menyebut namaku, tubuhnya memang datang beribadah kepadaku, tapi hatinya menjauh daripadaku. Umat Israel pernah mengalami di mana mereka hanya ritual, mereka hanya agamawi, mereka hanya sekedar datang untuk memenuhi persyaratan-persyaratan saja, tapi hati mereka tidak pernah mengalami Tuhan. Hati mereka tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu kiranya tidak terjadi atas kita di tempat ini, katakan amin. Kiranya itu tidak terjadi atas setiap kita yang hadir sore hari ini, katakan amin. Jadi setiap kita punya kerinduan untuk mengalami Tuhan setiap kali datang berjumpa, amin. Kita datang nyembah Tuhan, kita datang muji Tuhan, selalu bisa ketemu Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, pasal 40 itu menjadi pasal terakhir di kitab Keluaran. Kitab Keluaran mengisahkan perjalanan orang Israel di padang gurun. Lalu begitu masuk kitab Imamat, itu akan bicara tentang pengaturan ibadah. Siapa yang bertugas di bait suci, di ruangan Maha Kudus, di ruang kudus, lalu siapa yang bertugas menyalakan lampu, mempersiapkan korban, gitu kan? Siapa yang neteli kemah suci, noto lagi, masang lagi, ngepas lagi, dan seterusnya dan sebagainya. Kitab Imamat mengatur semua tentang peribadatan, tentang tata cara, tentang liturgi ibadat orang Israel. Itu kitab Imamat. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan begini, kenapa kemah pertemuan menjadi sangat penting?
sebelum ibadah, tata ibadah, liturgi, tata cara Tuhan sampaikan. Karena buat Tuhan yang terpenting adalah pertemuan antara Tuhan dengan umatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan ini, betapa itu menjadi sangat penting. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, ayo kita itu jadi nangis sama-sama kalau waktu kita ibadah kita nggak ngalami Tuhan. Ayo jadi miliki sebuah, aduh gelo banget kalau waktu ibadah kita nggak ngalami Tuhan sama sekali. Aduh rasanya ada yang kurang banget waktu kita ibadah nggak ngalami apa-apa, nggak ngerasain apa-apa. Ayo jadi semacam, aduh sayang sekali. Aku sudah meluangkan waktu, aku sudah meluangkan banyak hal untuk datang pergi ke rumah Tuhan, beribadah bersama-sama dengan saudara seiman yang lain. Aku sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengerin firman, tapi nggak ngerasain apa-apa. Jadi semacam aduh gimana. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Kemah itu Tuhan perintahkan di akhir dari perjalanan mereka. Dan kemudian masuk kitab Imamat, Tuhan mulai mengatur tata caranya. Bagi Tuhan pertemuan Tuhan dengan umatnya jauh lebih penting dari liturgi ibadah. Katakan amin. Halo, katakan amin. Rotok dipeksa sidik Bapak Ibu Saudara ya. Ya, bagi Tuhan aku ketemu kamu itu jauh lebih penting daripada engkau mengatur banyak hal dalam tata cara ibadahmu. Bukan berarti ibadah tanpa tata cara salah, jangan dibalik. Bukan berarti tata cara ibadah itu juga tidak penting, tidak. Tapi di atas semua tata cara, liturgi, aturan ibadah, Tuhan jauh lebih mementingkan pertemuan. Tuhan lebih mementingkan perjumpaan. Nak, ketemu aku yuk di rumahku. Nak, ayo ketemu aku di rumahku. Itu buat Tuhan jauh lebih penting daripada kita sekedar mengatur tata cara. Tapi bukan berarti itu diabaikan, jangan salah. Ya, bukan berarti itu diabaikan. Kursi diatur sedemikian rupa supaya rapi dan teratur. Sebab kalau tidak, pating bencoleng. Apa itu bahasa Indonesia pating bencoleng? Enggak karu-karuan. Kan dipandang juga enggak enak Bapak Ibu Saudara, ya kan? Makanya di depan kan ada tulisan. Ada yang perhatikan enggak? Apa salah satunya Bapak Ibu Saudara? Ada yang perhatiin? Jangan mengatur kursi sendiri dari yang sudah diatur, gitu kan? Kenapa ya? Supaya kelihatan rapi saja. Tapi jauh di atas semua itu, Tuhan kepingin ketemu dengan saudara dan saya. Katakan amin. Kerinduan Tuhan jauh lebih besar daripada kerinduan kita sendiri yang kepingin ketemu dengan Dia. Serius. Mari jujur dengan diri sendiri, berapa banyak waktu yang sudah kita berikan untuk kita ketemu Tuhan. Tuhan, aku pengen curhat hari ini. Tuhan, aku pengen ngobrol sama Tuhan hari ini. Tuhan jauh merindukan waktu-waktu itu dengan kita dibandingkan kita sendiri yang merindukan untuk ketemu dengan Tuhan. Tuhan jauh lebih rindu, Tuhan jauh lebih kangen, Tuhan jauh lebih apa ya saudara namanya, haus istilahnya begitu, untuk ketemu kita dibandingkan kita yang haus ketemu Tuhan. Karena kadang-kadang buat kita itu ketemu Tuhan ya sekedar ketemu. Makanya beberapa orang Kristen di luar sana, ibadah itu menjadi semacam ya sekedar persyaratan karena dia orang Kristen. Ya hanya sekedar datang ke gereja, nyanyi nyembah Tuhan seperti yang sudah ditayangkan begitu, selesai pulang dan ya udah biasa-biasa aja. Rasanya kalau nggak ketemu Tuhan di gereja ya biasa. Tidak ada semacam rasa, aduh kok kayak gini ya. Aku sudah nyembah Tuhan, sudah puji Tuhan, tapi nggak ngalami Tuhan. Ada sebuah kerinduan yang mendalam. Bahkan menangisnya itu bukan karena menangis gimana, kok aku nggak ketemu Tuhan ya. Aku sudah datang ke rumahnya, tapi aku nggak ketemu Dia. Ini semacam kerugian yang besar bagi setiap orang percaya yang datang ke rumah Tuhan, tapi nggak ngalami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kepingin beberapa hari belakangan ini Tuhan berpesan sama kita semua, yuk setiap kali kita beribadah, setiap kali kita muji nyembah Tuhan, kita ngalami Tuhan. Hari ini tepat hari pertama, bulan pertama dalam kalender Yahudi.
Hari ini juga kita akan menikmati perjamuan kudus. Menurut saya Tuhan sudah setting semuanya sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan hal yang lain lagi. Dalam membangun kemah pertemuan itu, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca mulai dari kitab Keluaran, kitab Imamat gitu ya, nanti kemudian disambung di kitab Ulangan, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan bagaimana Tuhan menyuruh dan memerintahkan mereka untuk membangun kemah suci, kemah pertemuan itu pertama harus dalam kekudusan. Orang yang disuruh bikin tirainya, tendanya, kainnya, orang yang disuruh bikin patok-patoknya, orang yang disuruh bikin cincin-cincinnya, ring-ringnya untuk nanti dikaitkan pada patok-patok itu, yang bikin alas-alas untuk patoknya berdiri, dan semua peralatan yang pada akhirnya dipakai dalam sebuah peribadatan, semua harus dikuduskan. Semua harus dikuduskan. Artinya apa? Ketika Tuhan rindu ketemu dengan umatnya, Tuhan pengen semua itu dipersiapkan sedemikian rupa. Salah satu persiapannya adalah dalam kekudusan. Ayo Bapak Ibu Saudara belajar, kalau kita kepingin ngalami Tuhan, ketemu Tuhan, basuh dengan darah Yesus. Katakan amin. Basuh dengan darah Yesus. Bapak Ibu Saudara tidak bisa beralasan apapun saat kita berkata begini, yang penting kan nanti waktu di gereja aku datang merendahkan hati dan diriku di hadapan Tuhan, dan nanti selesai semuanya di hadirat Tuhan. Mungkin iya, tapi firman Tuhan di lain tempat juga berkata, kalau kamu teringat sesuatu di hatimu tentang saudaramu, tinggalkan dulu persembahanmu. Maafkan, kita harus periksa, termasuk diri saya. Berapa banyak atau berapa kali kita menghadap Tuhan, tapi hati kita masih kotor, kita masih cemar, kita belum pemberesan, kita masih membiarkan itu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati, karena Tuhan tidak akan mencemari kekudusan namanya sendiri. Maka setiap mereka yang datang tanpa kekudusan, Ibrani tegas menyebutkan tanpa kekudusan tidak mungkin seseorang melihat Tuhan. Jadi itulah sebabnya kenapa beberapa anak Tuhan datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan, tapi enggak ngalami Tuhan. Karena datang tanpa kekudusan, datang tanpa pemberesan di hati, datang masih dengan kesombongan, iri hati, dengki, datang masih dengan kepahitan, datang masih dengan keangkuhan, datang masih dengan menyimpan kekecewaan, datang masih dengan sebanyak dosa yang dia masih berbuat tanpa menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Maka orang gak pernah ngalami Tuhan ketika dia beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Kecemaran itu bisa datang dari manapun juga. Ketika kita salah memperlakukan keuangan kita di hadapan Tuhan. Sebut saja yang gampang, maaf ya Bapak Ibu Saudara, sebut saja yang gampang. Misalnya kita belum bayar persepuluhan dengan baik. Dengan baik itu artinya ada bagian-bagian yang harusnya dipersepuluhkan tapi kita nggak lakukan itu. Maafkan, saya nggak ngomong soal duit gitu ya, karena itu banyak hal. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih kurang tepat memperlakukan keuangan kita, artinya seperti itu salah satunya, maka kita masih dalam kondisi cemar datang sama Tuhan. Jadi jangan dikira Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengalami Tuhan pada saat kita ketemu, pada saat kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, jika masih ada kecemaran. Itu salah satunya. Tuhan sudah kasih talenta sama kita untuk kita melayani Tuhan. Kita ngerti kita punya talenta itu, tapi karena ada sesuatu dengan seseorang, kita nggak menjalankan talenta itu, dan kita datang aja sama Tuhan, muji nyembah Tuhan, nggak pernah ngalami Tuhan. Kita tahu kita punya talenta itu, tapi nggak kita kerjakan untuk melayani Tuhan. Kita datang dalam kecemaran, dan itu tidak akan mungkin membuat kita bisa ngalami Tuhan. Mau kayak apa bahasanya, mau kayak apa model penyembahannya, nggak akan pernah ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa? Talentanya tidak dikerjakan. Bapak Ibu Saudara, kecemaran itu bisa datang dari pikiran. Berpikir negatif, masih suka berpikir negatif terhadap sesuatu atau seseorang, masih suka curiga a priori,
Dan kemudian orang yang seperti ini datang kepada Tuhan, nyanyi nyembah Tuhan, gak akan pernah ngalami Tuhan. Kenapa? Masih datang dalam kecemaran. Ayo Bapak Ibu Saudara sadar, kita gak bisa datang dengan seenaknya kepada Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, jangan seenaknya datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Kemarin baru saja ngapusi orang, hari ini datang dengan seenaknya muji nyembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Padahal kemarin masih nipu orang dan gak beresin loh saudara. Maafkan. Bukan Tuhan kita itu kejam, enggak. Tapi dia gak mungkin mengingkari kekudusan dirinya sendiri. Dia gak mungkin mengingkari kekudusan namanya. Jadi tidak mungkin seperti Ibrani katakan, tanpa kekudusan tidak mungkin seseorang bisa melihat Tuhan. Maka harus dalam kekudusan. Selain kekudusan Bapak Ibu Saudara, bangun kemah suci itu dalam ketepatan dan kecermatan. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah baca kitab Imamat dan Keluaran, teliti sekali Tuhan sudah memperhitungkan ukurannya sekian, panjang sekian, lebar sekian, warnanya ini, caranya memintal dengan benang ini itu, dikasih gambar ini itu cermat sekali Tuhan ngasih taunya. Dan itu dikerjakan oleh orang Israel. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Pada saat kemah pertemuan itu dibangun dalam kecermatan, artinya Tuhan menginginkan setiap kita juga harus datang sama Tuhan dalam ketelitian dan kecermatan. Apa ketelitian dan kecermatannya? Ayo periksa hidup kita. Benar enggak sih ada sesuatu yang masih tertinggal dan tersisa? Barangkali masih ada. Teliti, cermat. Seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, itu bagian dari kekudusan. Makanya teliti, cermat. Jangan sampai ada yang keliru, jangan sampai ada yang salah. Salah mengerti, salah memahami, menimbulkan sebuah efek dosa dalam hidup kita. Itu menjadikan waktu kita datang ke kemah pertemuan gak akan ketemu sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi harus teliti, cermat. Ada enggak sih? Masih ada enggak sih sesuatu hal yang bisa merintangi, menghalang-halangi aku bisa ngalami dan ketemu Tuhan? Bapak Ibu Saudara, teliti dan cermat. Dalam konteks pengaturan pelayanan, teliti dan cermat. Diharapkan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani teliti dan cermat. Oh jadwalku saiki dudu sesuk gitu kan saudara. Jadwalku sesuk dudu saiki kan gitu saudara. Pelayananku ini bukan yang itu gitu kan. Harus teliti dan cermat. Pelayananku di sini bukan di sana. Harus teliti dan cermat, sehingga ke dalam ketelitian dan kecermatan itu kita bisa mengerjakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk melayani Raja di atas segala raja. Yang mengerti katakan amin. Teliti dan cermat. Seteliti juga kita sedang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ini korban persembahan, korban penghapus salah. Kalau dalam konteks orang Israel kan begitu. Ada korban keselamatan, penghapus dosa dan sebagainya. Ada banyak. Sendiri-sendiri caranya mempersembahkan juga beda-beda Bapak Ibu Saudara. Jadi ada persembahan-persembahan, ada persepuluhan, ada persembahan korban tatangan, ada korban yang lain-lainnya. Harus cermat. Ini untuk apa, tujuannya untuk apa, diberikan untuk apa. Harus cermat. Termasuk dalam hati, tadi sudah saya singgung di depan, kecermatan, ketelitian. Hatiku ini masih nyimpen enggak sih? Nah kadang-kadang masalahnya di situ. Ada orang enggak sadar, sesungguhnya masih ada banyak kecemaran. Tapi karena dia anggap itu biasa, maka ya sudah, itu berjalan sebagaimana adanya. Padahal itu sangat mengganggu seseorang mengalami pertemuan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara, seperti yang kemarin beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan, minta Roh Kudus ingetin, kasih tahu bagian mana yang masih cemar, bagian mana yang masih salah, bagian mana yang masih keliru, tidak teliti. Supaya apa? Kita benar-benar bisa tuntas membereskannya di hadapan Tuhan. Hari ini perjamuan kudus, pengorbanan Yesus di kayu salib,
Mari kita jadikan sebagai momen profetik buat kita semua, bahwa melalui perjamuan kudus aku pengen hidupku dibersihkan secara tuntas. Katakan amin. Maka akui secara pribadi nanti di hadapan Tuhan. Saya beri kasih kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara berdoa. Akui semua yang masih nyokot apa sih? Yang masih kesimpan di hati, yang tidak bagus, yang cemar, yang jelek sifatnya, apapun lah saudara. Jangan mencoba untuk berdalih dengan Tuhan. Loh Tuhan, aku kayak gini itu kan karena ini. Kalau itu sesuatu yang sifatnya jelas salah, nggak perlu berdalih dengan Tuhan, karena kita nggak akan mungkin benar di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Justru sebaliknya, Tuhan ampuni, ternyata aku masih kayak begini, dan aku mau minta ampun Tuhan. Aku mau bertobat dan aku mau bereskan hidupku di hadapan Engkau. Aku mau jalankan lagi apa yang Tuhan percayakan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, jadi kesadaran kita terhadap kecermatan hati ini bersih atau belum, mari kita lakukan. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara, dalam membangun kemah, kemudian Tuhan memerintahkan untuk mengurapi. Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti, mengurapi semua kemah pertemuan, kemah suci, dan peralatan-peralatan ibadat yang dipakai. Itu semuanya harus diurapi, bahkan sampai kepada yang melayani pun harus diurapi. Orangnya diurapi, bendanya diurapi. Ini menunjukkan sikap keseriusan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan untuk membangun kemah pertemuan, kemah suci itu, yuk semuanya diurapi. Artinya apa? Dikhususkan buat Tuhan. Dikhususkan itu begini loh Bapak Ibu Saudara. Saya kutip salah satunya saja ya. Minyak urapan contohnya. Minyak urapan itu kan terdiri dari beberapa bahan, gitu ya. Saya tidak usah sebutin. Beberapa bahan yang dibuat. Tapi itu atas perintah Tuhan. Yang dibuat khusus untuk minyak urapan. Andai kata ada KW satunya, maksudnya ada orang lain. Gini, yang bikin minyak urapan juga khusus, gitu maksudnya. Orang yang diperintahkan Tuhan untuk bikin minyak urapan itu juga orang khusus. Nah, misalnya ada orang lain yang bikin KW-nya, Bapak Ibu Saudara, walau dengan ukuran, takaran, bahan yang sama persis, tapi dia bukanlah yang diperintahkan Tuhan untuk membuat, maka dia akan dihukum mati. Itulah yang artinya dikhususkan tadi. Jadi semua yang diurapi itu artinya dikhususkan. Saudara dan saya dalam masa perjanjian baru, di masa Roh Kudus hari ini bekerja, kita semua telah diurapi oleh Tuhan dalam pengertian yang umum. Katakan amin. Ada pengurapan-pengurapan yang khusus dalam konteks pengertian yang saya miliki. Pengurapan umum itu gini loh Bapak Ibu Saudara. Orang yang percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakuinya, percaya padanya, berharap mengandalkan Dia, beriman sepenuhnya pada Dia, terima Dia, undang Dia masuk dalam hati, gitu kan? Itu kemudian terima pengurapan sebagai anak-anak Allah. Itu umum, bahasa saya begitu. Itu pengurapan umum, siapa saja yang Kristen diurapi secara umum. Tapi ada pengurapan yang khusus. Maksudnya begini, ketika orang mau melayani pelayanan mimbar misalnya begitu, orang yang mau melayani pelayanan apa misalnya begitu, orang yang mau pergi penginjilan kemana, berdoa minta kuasa urapan khusus untuk menyertai pelayanan yang itu namanya urapan khusus. Dalam istilah saya menggunakannya seperti itu. Tapi siapa saja yang percaya pada Yesus, terima pengurapan sebenarnya. Terima pengurapan. Tapi pengurapan secara umum, pengurapan sebagai anak-anak Allah diterimanya. Nah, berarti Bapak Ibu Saudara, setiap siapapun yang hari ini percaya pada Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sungguh-sungguh yakin bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dia terima pengurapan. Yang sepakat katakan amin. Pengurapan secara umum. Dan pengurapan secara umum itu seperti yang Alkitab katakan, itu menjadikan kita punya predikat yang berbeda. Betul kan? Tadi sudah saya singgung ayatnya. Ayat itu berkata bahwa kamu dipindahkan dari gelap kepada terang. Predikatnya sudah berubah di situ. Kamu dulu hamba dosa, sekarang hamba kebenaran karena pengurapan itu.
Dulu kamu anak gelap, sekarang anak terang. Dulu kamu anak setan, sekarang kamu anak Tuhan. Pengurapan itu merubah identitas kita dari yang gelap menjadi terang. Maka setiap kita yang sudah terima pengurapan secara umum tadi disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang. Maka dengan demikian menegaskan bahwa saat ini setiap kita yang percaya Yesus berarti sudah dikhususkan. Kasih tahu kanan kiri, bilang begini, kamu sudah dikhususkan. Kalau nggak kesemangatan ngantek blekian. Kalau tidak diurapi dalam konteks dikhususkan, maka predikat kita nggak perlu berubah. Tuhan juga tidak perlu merubah identitas kita dari anak gelap menjadi anak terang, dari anak setan menjadi anak Tuhan, dan seterusnya. Tapi karena kita terima pengurapan dalam karya kematian Yesus di kayu salib, identitas kita berubah karena ada urapan itu. Diurapi, dikhususkan. Bapak Ibu Saudara, tolong sadari ini sama-sama. Aku ini sudah dikhususkan. Katakan amin. Aku itu khusus, dikhususkan. Kalau ada yang mencoba mengkawinkan aku, kalau dalam konteks minyak urapan tadi ya, orang itu akan dihukum. Artinya Bapak Ibu Saudara sadari, aku sudah dikhususkan. Berarti aku milik Tuhan sepenuhnya. Katakan amin. Kalau aku milik Tuhan sepenuhnya, maka hidupku hanya untuk melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Bukan melakukan apa yang aku pengenkan, bukan melakukan apa yang aku inginkan, terlebih-lebih bukan melakukan dosa lagi, sebab aku sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Maka menjadi aneh orang yang sudah dikhususkan, sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, masih berbuat gelap. Buktinya kata Paulus, masih ada iri hati, masih ada perselisihan di antara kamu, kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Masih ada orang-orang yang sudah dipindahkan sebenarnya, sudah dikhususkan sebenarnya, tapi mengapa masih kembali kepada tabiat dosa? Ini berarti kan tidak menyadari kekhususannya, Bapak Ibu Saudara. Kalau yang sudah dikhususkan itu nggak boleh dipakai untuk yang lain. Misalnya nih, kan ada yang namanya tempat pembasuhan, ya toh, tempat pembasuhan itu dikhususkan untuk orang-orang Israel yang mau masuk ke dalam, harus membasuh kaki dan tangannya dulu di situ. Terus terus mungkin ada nih orang Israel yang datang pada waktu itu delalah dari luar kota, itu kan membayangkannya dengan zaman sekarang. Baru datang dari luar kota, mau datang kebaktian, urung sempat adus, izin sama Pak Imam, misi sebentar ya, aku tak nurut mandi di kolam pembasuhan. Ngawur gitu kan saudara. Karena itu sudah dikhususkan hanya untuk pembasuhan bagi orang yang mau pergi ke rumah Tuhan, ke bait suci. Bukan untuk mandi, apalagi mandi internak gitu kan. Mun aku banyune entai Pak Imam nunut ngedusi wedhus ya. Badalai ini banyune sapa gitu kan saudara yang kasih Tuhan. Karena sudah dikhususkan, semua di pelataran, semua yang ada dalam kemah suci diurapi, dikhususkan. Hanya untuk apa? Hanya untuk peribadahan kepada Tuhan. Hidup kita sudah dikhususkan dalam kematian Yesus di kayu salib. Katakan amin. Dikhususkan. Jadi kita sudah bukan milik dunia, kita juga sudah bukan milik diriku lagi. Kata Paulus, hidupku bukannya aku lagi sekarang. Hidupku ini Kristus yang tinggal di dalam aku. Jadi semua yang kita kerjakan dan lakukan hanya karena Kristus yang memimpin dan mengarahkan kita. Bukan lagi keinginan Erik yang mengarahkan hidup Erik, tapi Kristus yang di dalam Erik mengarahkan hidup Erik supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedemikian setiap kita semua yang hari ini masih mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hendaknya hidup kita dipimpin oleh Kristus. Yang sepakat katakan amin. Jadi maafkan, saya harus tegas.
Anda yang masih mengikuti keinginan hati dan perasaanmu sendiri, kau harus bertobat malam hari ini di hadapan Tuhan. Ya, karena Anda sudah dikhususkan sesungguhnya. Maka keinginan-keinginan manusiamu harus mati demi nama Yesus. Hanya keinginan surga, keinginan Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kita. Nah, ini saya akan tambahkan sedikit. Hari ini tanggal 1 bulan 1 dalam kalender Yahudi. Hari ini kita perjamuan kudus sama-sama. Besok dan kemudian Senin kita akan ada doa buat Karanganyar. Bapak Ibu Saudara, buat saya ya, kalau saudara nggak sepaham enggak apa. Tapi buat saya ini cara Tuhan ngatur buat Karanganyar. Kenapa tanggal 4 akan ada orang dikirim Tuhan untuk datang bikin KKR dan kita doa sama-sama buat kota kita Karanganyar. Kenapa mereka datang ke Karanganyar? Tidak semata-mata untuk Karanganyar saja. Hari Kamis yang lalu beberapa mereka yang percaya dapat pewahyuan dari Tuhan sudah naik ke Gunung Lawu dan doa di sana, Bapak Ibu Saudara. Terkait dengan informasi dan berita yang juga mereka dapatkan dari Tuhan, visi yang mereka dapatkan, penglihatan yang mereka dapatkan tentang bagaimana Lawu. Batasnya itu Mei, seperti yang beberapa waktu yang saya kemarin sampaikan. Nah, kenapa mereka naik ke sana? Buat saya bukan kebetulan. Tuhan siapkan segala sesuatu. Ini tahun baru, gitu kan? Harus diperbaharui segala sesuatunya. Maka saya mendorong setiap kita datang yuk besok Senin, ikut yuk besok Senin gitu loh. Bukan apa tuh Mas KKR aku yuk sisolah KKR. Ya boleh lah, enggak apa-apa, tapi konteksnya kan bukan sekedar itu. Kalau engkau sayang sama kotamu, engkau harus hadir untuk berdoa buat kotamu. Gitu kan saudara? Nah, jadi buat saya ini bukan kebetulan. Kenapa dekat di tahun barunya orang Yahudi, 1 Nisan. Karena Tuhan pengen buat kita yang Karanganyar khususnya, mohon maaf yang datang dari luar kota enggak apa-apa sih, gitu ya. Tapi baik untuk mendengar informasi ini. Kenapa harus gitu kan? Karena ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Nah, itu hanya sekedar informasi. Nah, kembali kepada apa yang saya sampaikan. Jadi kenapa semuanya Tuhan persiapkan di tanggal 1 bulan 1 sebuah kemah pertemuan. Tuhan kepingin setiap umat Tuhan benar-benar bisa selalu ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi, kemah pertemuan bagi Tuhan itu jauh lebih penting daripada imamat, maksudnya peraturan-peraturan tentang peribadatan. Sekalipun gak melakukannya juga melanggar dan dosa di hadapan Tuhan. Tapi buat Tuhan, kemah pertemuan jauh lebih penting daripada sekedar korban-korban yang dipersembahkan oleh umatnya. Itulah sebabnya dalam Mazmur 51 Daud pernah berkata, Tuhan itu melihat hati yang hancur daripada sekedar korban. Orang bisa banyak memberi dan melakukan banyak hal untuk Tuhan, tapi nggak pernah ngalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Buat Tuhan itu sangat menyedihkan. Tapi berapa banyak gereja Tuhan nggak ngerasa itu. Aku nyembah Tuhan, aku nggak ngerasain Tuhan. Aku nyembah Tuhan, tapi aku nggak ngalami Tuhan. Dan itu biasa buat orang Kristen. Kenapa? Karena dia nggak ngerti esensinya ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan. Saya tidak bisa cerita banyak soal apa sih rasanya ngalami Tuhan, ketemu Tuhan. Saya tidak bisa cerita banyak, karena itu pengalaman pribadi, lepas pribadi berbeda-beda. Setidaknya yang sempat saya katakan atau yang berulang kali saya sampaikan. Waktu Sakius ngalami Tuhan, ngalami perjumpaan dengan Tuhan, ada perubahan hidup yang luar biasa. Dah, itu intinya. Kenapa penting itu? Ya, karena pada akhirnya kalau kita bicara perjumpaan dengan Tuhan, kemah pertemuan, itu membutuhkan banyak hal. Kekudusan, kecermatan, ketelitian, pengurapan, semuanya ada di dalam perjumpaan dengan Tuhan. Perubahan hidup menjadi sangat penting, karena semuanya itu dibutuhkan untuk kita mengarahkan diri, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang siap ketemu Tuhan katakan, aku siap. Yang siap ketemu Tuhan katakan, aku siap. Sekali lagi,
Yang siap ketemu Tuhan katakan, aku siap. Amin. Kita sama-sama datang pada Tuhan. Mari setiap kita ambil sikap doa. Kita fokus dengan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk dalam kemah pertemuan dengan Tuhan. Yang artinya setiap kita mari rindukan sama-sama kita ngalami Tuhan pada saat malam hari ini. Setiap kita mari merindukan Tuhan. Mari memiliki sebuah pemikiran, pemahaman yang sama. Bahwa waktu aku nyembah Tuhan, aku ngalami Tuhan enggak? Aku nyembah Tuhan, aku ngalami perjumpaan dengan Tuhan enggak? Mari itu menjadi pemikiran kita bersama, perenungan kita bersama. Yang pada akhirnya itu mendorong kita untuk selalu mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Membereskan diri dengan sungguh-sungguh supaya saat kita memuji dan nyembah Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku memuji nama-Mu, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Para pelayan saya persilakan maju ke depan. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Tuhan, kami percaya banget atas kuasa di dalam darah anak domba Allah, darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib, membebaskan kami, memerdekakan kami dari semua ikatan dan belenggu dosa. Hari ini kami telah dikuduskan, diurapi untuk menjadi anak-anak Allah, anak-anak Allah yang maha tinggi. Olehnya sadarkan setiap kami, waktu kami terima perjamuan, kiranya Roh berbicara pada setiap kami, bahwa kami istimewa, kami khusus, kami diurapi. Dan dengan demikian kiranya Tuhan, Engkau akan mengajar kami, supaya kami menjaga hidup kami tetap murni, tulus, kudus, benar di hadapan Tuhan. Sehingga kami selalu dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami selalu dapat mengalami pertemuan dengan Tuhan. Kami selalu dapat mengalami Tuhan di setiap ibadah kami, di setiap kami menyembah dan memuji Tuhan. Olehnya biarlah kiranya persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus menjadikan kami semakin disempurnakan dalam anugerah dan kemurahan-Mu. Olehnya berkati perjamuan kudus, urapi, kuasai Tuhan setiap hati, roh, pikiran kami. Demi nama Yesus Kristus, sehingga kami semua benar-benar akan dibawa oleh Tuhan masuk dalam satu kemuliaan yang baru, di mana Tuhan kami selalu dapat mengalami perjumpaan dengan Engkau. Berkati para pelayan perjamuan,
Kiranya Tuhan memakai mereka dengan kuasa, memakai mereka dengan urapan-Mu, memakai mereka dengan otoritas-Mu Tuhan, supaya pelayanan mereka jadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Kristus, kami akan terima perjamuan kudus dan kami akan layani. Demi nama Yesus Kristus. Sukacitaku penuh, ku Bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan kuasa-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, Karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu, Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan aku. darah-Mu Yesus, ubahkan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan, ku dijadikan baru. Mari pegang perjamuan kudus dengan iman kita, bahwa kita akan sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Olehnya kita yakini, percaya, kuasa di dalam tubuh dan darah Kristus akan mengalir atas setiap kita semua. Mari angkat tubuh Kristus ke atas. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah tubuh Kristus? Amin. Oleh sebab itu mari kita akan makan sama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan ke atas. Firman Tuhan berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah darah Kristus? Amin. Oleh sebab itu mari kita akan minum sama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai tindakan iman, oleskan sisanya ke dahi kita, dua mata, dua telinga.
bibir, dada, dan perut kita. Mari masing-masing pribadi saya berikan kesempatan untuk berdoa, mengakui segala sesuatu dan mengucap syukur untuk firman Allah yang sudah kita terima bersama. Silakan berdoa Bapak Ibu Saudara. Silakan berdoa. Sekiranya Tuhan berbicara sesuatu secara khusus di hati saudara, sampaikan itu kepada Tuhan sebagai respon saudara di hadapan Tuhan. Sekiranya sudah ada yang selesai berdoa, silakan angkat kedua tangan saudara supaya saya bisa tahu bahwa saudara sudah selesai berdoa. Yang belum selesai bisa lanjutkan berdoa sampai saudara selesai. Aku bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Aku bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Aku bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas kami. Anugerah-Mu melimpah bagi kami. Pengampunan-Mu turun bagi setiap kami Tuhan. Kasih sayang-Mu bagi kami Tuhan. Kasih sayang-Mu bagi kami Tuhan. Sayangi umat-Mu Tuhan. Sayangi kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu besar bagi kami. Anugerah-Mu besar bagi kami. Anugerah-Mu besar bagi kami. Sekali lagi bagi yang sudah selesai berdoa bisa taruh tangan kanan di atas kepala masing-masing. Yang belum selesai berdoa masih lanjut, silahkan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya.
Glory, glory, hallelujah, hallelujah, you. Glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah. Shada barabada karara bashida bara 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 shada barabada karala bara 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 shada bara 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 shada bara 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 shada bara karara bara 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 shada bara 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 bersama kami menghadap tahta-Mu yang kudus. Mohon tutup bungkus kami semua dengan darah anak domba Allah. Jagai dengan pasukan malaikat-Mu, pagari dengan kasih setia dan tembok berapi-Mu. Hari ini dengan kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan, yang Tuhan berikan dan sediakan bagi hamba-Mu. Hamba datang memohon rahmat kasih karunia Tuhan turun atas setiap kami semua umat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Demi nama Yesus Kristus, demi nama Yesus Kristus. Dan sekarang Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon pengampunan Tuhan turun atas setiap kami semua. Darah anak domba Allah dicurahkan bagi kami, membersihkan, menyucikan, mentahirkan roh, jiwa dan tubuh kami dari segala dosa kejahatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan darah anak domba Allah yang dicurahkan bagi kami melepaskan, membebaskan, memerdekakan kami dari segala kutuk apapun juga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, maka setiap kami hari ini merdeka demi nama Yesus, terlepas dalam nama Yesus dari segala macam kutuk dosa. Dan Tuhan, kiranya dalam anugerah-Mu yang besar, hari ini Engkau nyatakan bagi setiap kami, maka segala roh yang menyebabkan bisu rohani, buta rohani, tuli rohani, lumpuh rohani, aku ikat, cabut sampai ke akar-akarnya. Demi nama Yesus, aku lempar keluar ke tempat yang Tuhan sediakan, dan jangan pernah kembali lagi. Setiap iri hati, setiap kesombongan, setiap kepahitan, angkara murka, kemarahan, dendam, kekecewaan yang masih tersimpan, demi nama Yesus aku ikat, cabut. Dalam nama Yesus aku lempar keluar, dan aku bersihkan setiap hati hari ini dengan darah anak domba Allah, membasuh setiap kami. Biar pengampunan Tuhan turun atas kami, kasih Tuhan melimpah bagi kami, sehingga kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sehingga kami akan hidup dalam kerendahan hati, sehingga kami akan hidup dalam saling mengasihi dan saling menopang satu dengan yang lainnya. Hari ini anugerah Tuhan dicurahkan melimpah bagi kami semua demi nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kami terima segala berkat Tuhan, kami terima pemulihan dari Tuhan, kami terima kelepasan dan kebebasan dari Tuhan, kami terima pengurapan dari Tuhan, kami terima meterai itu lagi demi nama Yesus Kristus. Dan kami nyatakan kami milik-Mu sepenuhnya, roh, jiwa, tubuh kami milik Yesus sepenuhnya, dan tidak akan kami izinkan apapun memasuki kehidupan kami dan menjauhkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Sebab ada meterai darah anak domba Allah yang telah dicurahkan bagi kami, dan hari ini meterai itu nyata kembali bagi kami semua, sehingga kami akan hidup dalam firman dan kebenaran-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka kami percaya kuasa-Mu yang sudah Engkau curahkan bagi kami terjadi, terlaksana, termeterai dengan darah Yesus atas setiap kami semua, dan terjadi mulai hari ini dan seterusnya bagi kami. Demi nama Yesus semuanya dimeteraikan. Amin, amin, amin. Puji
puji. Haleluya, puji. Haleluya, haleluya, puji. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Saudara yang berhari jadi di bulan April bisa